Om Swastiastu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi matematika yaitu fungsi komposisi dan inverse. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Emade Dwi Payana Angga Wijaya Kusuma, nomor absen 11 dari kelas 10 IPS 2. Dalam fungsi komposisi dan inverse, di sini saya sudah menjelaskan fungsi komposisi pada part sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan ke fungsi inverse. Di sini ada 3 pokok bahasan, yaitu definisi fungsi inverse, pengertian fungsi inverse, sifat-sifatnya, dan sifat-sifatnya. Yang pertama yaitu definisi fungsi inverse. Inverse suatu fungsi merupakan proses kebalikan dari menentukan hasil fungsi, atau suatu fungsi kebalikan dari fungsi asalnya, yaitu jika fungsi f memetakan a ke b dinyatakan dalam pasangan berurutan, yaitu f sama dengan x, y, sebagaimana x elemen a dan y elemen b. Dan invert fungsi adalah relasi yang memetakan b ke a. Jadi fungsi inverse dinotasikan dengan f-1 atau f inverse. Dan dinyatakan dalam pasangan berurutan, yaitu f inverse sama dengan y, x sebagaimana y elemen bilangan b dan x elemen a. Contohnya yaitu perhatikan pada diagram kedua ini, pada fx sama dengan 5, yaitu a memetakan ke b. Ini termasuk fungsi asalnya, yaitu pada diagram panah di samping, fungsi f mengawankan setiap anggota x elemen a ke y elemen b, yaitu 1,5, 2,10, 3,15, 4,20, dan 5,25. Sementara itu G ini memetakan dari B ke A, yaitu setiap anggota Y elemen B dipetakan ke X elemen A, yaitu 5,1, 10,2, 15,3, 20,4, dan 25,5. Dan fungsi G merupakan fungsi inverse fungsi F, sehingga F inverse X sama dengan G, X sama dengan X sama dengan X per 5. Di sini saya akan menjelaskan pengertian fungsi inverse, yaitu inverse suatu fungsi belum tentu terbentuk fungsi. Jika inverse suatu fungsi terbentuk fungsi, jadinya fungsi tersebut disebut fungsi inverse. Dan ada syarat dalam memecahkan suatu fungsi, yaitu suatu domain ini A ini memiliki tepat satu pasangan ke daerah kodomain. Seperti ini ya. Dari A ke B dia mempunyai tepat satu pasangan. Dan lanjut ke sifat-sifat fungsi inverse. Yang pertama yaitu satuan fungsi inverse A memetakan A ke B dikatakan memiliki fungsi inverse F inverse memetakan A ke B jika dan hanya jika fungsi F merupakan fungsi bijektif. Yang kedua yaitu misalkan F inverse adalah fungsi inverse dari fungsi F untuk setiap X elemen D domain F dan Y elemen range F, berlaku Y sama dengan Fx jika dan hanya jika F inverse Y sama dengan X. Yang ketiga yaitu misalkan sebuah fungsi bijektif dengan daerah asal domain F dan daerah hasil range F, sehingga sedangkan X sama dengan X, yaitu merupakan fungsi identitas. Dan fungsi F inverse merupakan fungsi inverse dari fungsi F jika dan hanya jika F inverse bundaran Fx sama dengan X dan sama dengan X. Untuk setiap X elemen domain F dan F bundaran F inverse X sama dengan X dan sama dengan X. Untuk setiap X elemen range F.
Yang keempat yaitu jika sebuah fungsi bijektif dari f inverse merupakan fungsi inverse f, yaitu fungsi inverse dari f inverse adalah fungsi f itu sendiri disimbolkan dengan f inverse min 1 x sama dengan fx. Yang kelima yaitu jika f dan g fungsi bijektif berlaku f bundaran g inverse sama dengan kita jadikan kita jadikan g inverse bundaran f inverse dan g bundaran f inverse, dan g bundaran f inverse ini menjadi f inverse bundaran g inverse. Yang keenam yaitu jika f, g, dan h fungsi bijektif berlaku, yaitu f bundaran g bundaran h inverse sama dengan h inverse bundaran g inverse bundaran f inverse. Dan jika hx sama dengan g bundaran fx berlaku g inverse bundaran hx sama dengan fx. Dan yang terakhir yaitu jika hx sama dengan g bundaran fx berlaku h bundaran f inverse x sama dengan gx. Di sini ada satu contoh soal yaitu diketahui dua fungsi bijektif yaitu fx sama dengan 5x min 3 dan gx-nya sama dengan x plus 6. Tentukanlah di sini ada 6 yang perlu kita jawab, yaitu pertama f inverse x, g inverse x, yang ketiga f bundaran gx, g bundaran fx, f bundaran g inverse x, dan g bundaran f inverse x. Kita kerjakan yang pertama dulu, yaitu f inverse x. Jadi kita fx sama dengan 5x min 3. Jadi 5x min 3 sama dengan y. 5x sama dengan y plus 3. Min 3 ini dipindahkan dibawa ke depan, yaitu x sama dengan y plus 3 per 5. Jadi f inverse x sama dengan x plus 3 per 5. Yang B yaitu g inverse x. Jadi gx-nya adalah x plus 6. Berarti x plus 6 sama dengan y. Dan plus 6 ini dibawa ke depan menjadi min 6. Jadi x sama dengan y min 6. Jadi hasil dari g inverse x sama dengan x min 6. Jadi ini salah penulisannya, ini harusnya g. Yang ke C yaitu f bundaran gx. Kita kerjakan gx terlebih dahulu, yaitu kita masukkan nilai gx-nya, yaitu x plus 6. Lalu masukkan nilai f-nya yaitu 5 dan min 3. Jadi kita kalikan 5x, 5 dikali x sama dengan 5x, 5 dikali 6 sama dengan 30. Lalu dikurangkan dengan 3. Mendapatkan hasil yaitu 5x plus 27. Dan g bundaran f-nya yaitu fx-nya dikerjakan dahulu, yaitu kita ketahui fx-nya adalah 5x dan 5x min 3 dan g-nya adalah x plus 6. Lalu kita masukkan nilai g-nya, yaitu di sini kita mendapatkan hasil 5x plus 3. Kita lanjut mengerjakan yang E, yaitu mencari f bundaran g inverse x. Jadi f bundaran gx sama dengan 5x plus 27. Jadi f bundaran gx sama dengan y. Jadi kita masukkan nilai f bundaran gx-nya yaitu 5x plus 27 sama dengan y. Lalu 27 ini dibawa ke depan sehingga menjadi min. Jadi hasilnya 5x sama dengan y min 27.
Jadi X sama dengan Y min 27/5. Sehingga nilai F bundaran G inverse X sama dengan Y min 27/5. Dan yang terakhir yaitu G bundaran F inverse X. Jadi G bundaran F X sama dengan 5X plus 3. Dan G bundaran Fx sama dengan Y. Jadi kita masukkan nilai G bundaran Fx-nya yaitu 5X plus 3 sama dengan Y. Jadi pindahkan nilai nilai 3-nya ini hingga menjadi min 3. Jadi 5X sama dengan Y min 3 dan X sama dengan Y min 3/5. Jadi nilai G bundaran F inverse X sama dengan Y min 3/5. Ini latihan soal, yaitu ada 2 soal yang dapat kalian kerjakan. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan jika ada kesalahan penulisan seperti tadi, mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat dimengerti dan selamat belajar. Sekian dari saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.